Silakan Pak Jo. Firmannya. Suara jelas. Ya, baik. Mari kita awali firman Tuhan ini dengan kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Pada pagi hari yang berbahagia ini Tuhan, kami naikkan rasa syukur dan terima kasih kami bahwa Engkau telah pelihara kami, di mana kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan kali ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap kami, terutama melalui mulut hamba-Mu ini Bapa, agar semua firman kebenaran-Mu sampai kepada setiap yang mendengarkannya dan menyampaikannya, tinggal di dalam hati setiap kami, menjadi rema dalam hidup kami, bahkan menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi kami semua Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi, Shalom. Salam, selamat pagi. Sudah saya sampaikan bahwa pagi ini saya akan membawakan satu penyampaian firman Tuhan yang saya beri judul sakralisasi gereja. Kata sakral itu berarti suci, kudus, atau keramat. Nah, sakralisasi adalah penyucian, pengudusan, dan pengeramatan gereja. Lawannya adalah profan. Profan itu artinya biasa-biasa saja, dia tidak kudus, tidak suci, dan tidak keramat. Tidak berarti itu negatif, tapi itu netral. Untuk kata profan maknanya netral. Ketika mengangkat ini sebenarnya apa latar belakangnya kok perlu gereja itu disakralisasikan lagi? Kita tahu bahwa belakangan ini, terutama setelah kita jujur saja dihajar oleh pandemi COVID-19, ada hal yang menarik dalam kehidupan bergereja kita, di mana gereja-gereja tiba-tiba tutup dan terjadi kepanikan jemaat, tapi yang terlebih paling panik adalah para gembala dan pengerja. Mengapa? Banyak hal terjadi rupanya. Dalam satu ilustrasi sebuah wawancara imajiner yang pernah saya dengar dan saya terkesan itu adalah dialog imajiner antara iblis dengan Tuhan Yesus. Iblis berkata kepada Tuhan Yesus ketika bertemu, itu setelah sekian lama, sekian waktu ya, dampak pandemi terjadi. Kata iblis kepada Tuhan Yesus, tuh lihat tuh, aku sudah berhasil menutup semua gereja-gerejamu. Aku menang sekarang. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus hanya tersenyum. Si iblis heran. Kenapa? Kok malah engkau tersenyum? Ya,
Aku berterima kasih kau telah tutup itu gereja-gerejaku. Tapi kau tahu tidak, ketika kau tutup gereja-gerejaku, gerejaku sekarang bertambah banyak menjadi ribuan bahkan jutaan. Iblis heran, mana ribuan jutaan? Tuh, kau lihat rumah-rumah jemaatku. Setiap rumah sekarang menjadi gerejaku. Dan setiap orang yang menjadi kepala rumah tangga adalah imam-imam. Iblis malu dan menyingkir. Dari hal ini, apa yang terjadi? Sebenarnya Tuhan ternyata tidak memperhitungkan yang namanya gereja, yang ternyata hanya bangunan-bangunan gedung saja, di mana setiap hamba-hamba Tuhannya berlomba-lomba untuk membangun atau menyewa gedung-gedung yang sehebat-hebatnya, semegah-megahnya, dengan harapan itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi malah sebaliknya. Mengapa? Tuhan bukannya senang. Karena Tuhan tahu di balik semua usaha-usaha yang atas nama Tuhan itu, yang terjadi adalah manipulasi-manipulasi oleh hamba-hamba Tuhan untuk membangun kerajaan-kerajaan kecil atas nama diri sendiri, mungkin atas nama keluarga, atas nama kelompok, yang intinya adalah bisnis. Bahkan satu fakta di tempat saya, jujur saja, di kota wisata ya, bukan tempat saya tapi kompleks sebelah perumahan dekat tempat saya. Kota wisata, banyak gereja berdiri di sana, termasuk gereja saya. Tapi ini terjadi bukan gereja saya. Ada satu gereja yang namanya gereja Pondok Daud kalau nggak salah. Ketika dia baru berdiri, menyewa sebuah gedung di sana, mungkin kira-kira 1 tahunan. Tiba-tiba di sebelahnya, gedung yang dipakai oleh, tadinya mungkin juga oleh gereja lain, itu disewa oleh sebuah gereja, sehingga terjadilah berjajar. Bedanya gereja yang baru ini, karena dimodali mungkin oleh pendeta yang pengusaha, atau pengusaha yang pendeta, itu dibuat begitu mewah. Ada makan-makan, dan kemudian para pengerjanya itu mendapatkan PK yang katanya lebih besar daripada yang diterima di gereja awalnya. Sehingga berbondong-bondong orang masuk, banyak pengerja-pengerja baru yang berasal dari gereja-gereja lain, jemaat dari gereja-gereja lain masuk di situ. Terjadilah penjala manusia, penjala jiwa-jiwa dari kolam orang lain. Nah, itu terjadi. Tapi saya bersyukur, puji Tuhan, baru beberapa saat tiba-tiba pandemi. Dan tutup, saya yakin bangkrutlah itu. Tapi mungkin pengusahanya tidak bangkrut. Pendeta pengusahanya. Dan itu tidak cuma satu, banyak yang terjadi. Gereja-gereja pada tutup. Dan bahkan saya dengar dari beberapa teman, aduh, kenapa? Itu pendeta yang di sana. Gak malu-malu lagi minta duit. Ya gimana enggak? Karena apa? Mereka bergantung dulu kehidupannya dari jemaat. Sekarang ketika jemaatnya tidak lagi masuk ke gereja, mereka tidak tahu dari mana mereka akan mendapatkan uang, sementara mereka tidak memiliki keahlian yang lain. Akhirnya terjadilah hal semacam itu.
Itu hal-hal yang memalukan sebenarnya di dalam dunia kekristenan kita. Itulah yang terjadi pada gereja-gereja kita. Sehingga barangkali hal-hal seperti ini yang memang tidak bisa kita hindari, tetap kita harus meminimalisasi. Salah satu cara diantaranya ialah kita kembali kepada Alkitab. Bagaimana Tuhan Yesus mencoba membangun gerejanya, coba membangun jemaatnya dengan apa yang kita bisa baca dalam Matius 16 ayat, saya akan baca mulai ayat 17 sampai 19 ya. Nanti Pak Andre tolong disiapkan Yohanes 16 juga mungkin ya. Bentar, lupa saya ini. Yohanes berapa? 20. Ayat 21 sampai 23. Oke. Ya. Saya mulai dulu dari Matius 16 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Amin. Amin. Dari ayat Alkitab ini, kita tahu bahwa inilah awal yang menjadi dasar dari, saya sebenarnya lebih suka menyebut jemaat. Karena apa? Karena kalau kata gereja, ini konotasinya saat-saat ini terutama lebih kepada satu bangunan gedung yang ada orang-orang pengurusnya, yang kemudian dikelola dengan satu sistem duniawi atas nama Alkitabiah, gitu ya, yang di dalamnya sebenarnya banyak terjadi manipulasi, bahkan korupsi. Seperti contoh-contoh yang saya katakan sebelum ini tadi. Jujur atau tidak, dalam gereja terjadi pertikaian, dalam gereja terjadi persaingan, sikut-menyikut. Mungkin antara hamba-hamba Tuhan, antara pengerja, antara anggota majelis, antara para diaken. Mungkin jemaat-jemaat juga di dalamnya. Itu gereja dalam pengertian negatifnya. Padahal sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan. Gereja bukan satu organisasi. Gereja yang dimaksudkan adalah gereja adalah tubuh Kristus, di mana jemaat adalah anggota-anggotanya. Sehingga yang disebut jemaat, yang disebut gereja sebenarnya adalah jemaat sebagai tubuh Kristus yang hidup. Sementara gereja adalah bangunan gedung organisasi, bukan sesuatu yang hidup. Tidak mungkin sesuatu yang mati dipersatukan dengan tubuh Kristus yang hidup. Maka yang harus dipersatukan
pasti sudah jelas adalah jemaatnya yang hidup. Itu sebenarnya. Sehingga saya setuju dengan Alkitab bahasa Indonesia ini, terjemahan bahasa Indonesia. Tidak dipakai kata gereja. Kita terpengaruh oleh konsep barat bahwa church itu, gereja itu. Gereja di barat kan selalu gedung. Tapi ketika kemudian terjadi perubahan gaya hidup masyarakat di barat, maka banyak gereja yang tutup karena jemaatnya makin lama makin rasional dan makin meninggalkan gereja. Bahkan banyak gereja yang dijual, berubah fungsi, jadi mall, bahkan jadi masjid. Yang prihatinkan. Itu gereja. Tetapi jemaat tidak, karena dia hidup. Jadi tepat sekali terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dengan mengatakan bahwa tubuh Kristus adalah jemaat. Maka di kitab Wahyu ada 7 jemaat. Tapi kalau di bahasa Inggris itu ada 7 church. Ya, itu bedanya. Tapi kita bersyukurlah. Ya, pasti Tuhan punya mau ini. Kenapa di Indonesia disebut jemaat? Dan sekarang gerakan-gerakan untuk menyebut bahwa tubuh Kristus adalah jemaat sudah mulai hidup. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu akan membangun jemaatnya. Supaya saya konsisten, saya pakai kata gereja ya. Jadi itu membangun gerejanya di atas dasar batu karang. Simon yang namanya kemudian disebut sebagai Petrus atau batu karang, itulah nantinya yang akan memimpin jemaatnya karena dialah yang diberi kewenangan dan otoritas untuk membentuk jemaat atau gerejanya itu. Terutama itu dipersiapkan untuk saat Tuhan Yesus sudah meninggalkan bumi ini. Dan begitulah yang terjadi, kita menyaksikan bahwa dengan 12 muridnya itu, Tuhan Yesus memulai gerejanya untuk melakukan kegiatan-kegiatannya seperti yang diperintahkan oleh Bapaknya selama dia tinggal di bumi. Dari 7 ini kemudian berkembang menjadi 70, ada di dalam Alkitab itu disebutkan. Dan di Lukas itu 70 dikatakan, kemudian dari 70 ini berkembang menjadi 120, dari 120 berkembang terus sampai bertambah menjadi 3.000 setelah Pantekosta. Itulah dasar pertama gereja ini dibentuk. Nah, kemudian kita melihat sekarang di Yohanes tadi yang saya minta Pak Andri baca. Tolong Pak Andri dibacakan. Baik. Yohanes 20 ayat 20 sampai 23 ya, Pak? Iya. Baik. Begini firman Tuhan ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat terakhir, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita lihat sekarang? Mari kita bandingkan di dalam Matius
16 tadi, ayat 17 sampai 19, dengan Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Ada 3 ayat yang sebenarnya kalau kita amati punya sejajaran yang memiliki makna kesakralan dari gereja atau jemaat Kristus itu. Mari kita lihat di ayat ke-17 di Matius 16. Matius berapa? 17. Matius 16. Yang 17 ayat berapa? Ayat 17 sampai 18, tapi yang 17 saja dulu. Ya. Saya baca yang Matiusnya, nanti Pak Anu tetap pada yang Yohanes ya. Baik, pada Yohanes 20 ayat 21 nanti tekanannya. Baik, saya baca dulu ya Pak Andrea. Ya, ya. 17-nya di Matius 16, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Maknanya apa? Ternyata untuk membangun gereja atau jemaat Tuhan, ada campur tangan Bapa di surga. Pernyataan Bapa di sini sesungguhnya adalah untuk menegaskan bahwa melalui Yesus, gitu ya, Bapa akan membangun kerajaannya lewat Petrus. Luar biasa. Kata pemilihan Petrus ini tidak sia-sia, karena semua rencana Tuhan tidak sia-sia, sehingga kita melihat sekarang bahwa begitu luar biasa gereja-gereja bertumbuh di bumi ini. Meskipun dihitung dari jumlah penduduk yang ada, kita ini mungkin hanya dari 8 itu 2, katakanlah 25% saja dari penduduk bumi. Belum apa-apa, karena itu tugas kita 75% itu. Bagaimana bisa menjadi orang-orang yang percaya Yesus, karena itu tugas yang disebut amanat agung itu tadi. Tapi kita tidak ke sana, kita kembali ke Yohanes 20 ayat 21. Coba Pak Andre baca. Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21. Iya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22. Sudah, satu aja dulu. Kita bandingkan sekarang, apa yang terjadi dengan ayat 21 ini. Damai sejahtera kembali ya bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Jadi kalau yang di Matius itu Bapa mengutus Yesus, kemudian Yesus menegaskan yang ditunjuk Bapa untuk membantunya di bumi adalah Petrus, dan tentunya dengan teman-temannya yang 11. Ya. Sekarang di ayat ini adalah, sekarang aku mengutus kamu. Jadi ini ada hubungannya. Setelah ini terjadi di Yohanes ini, setelah Yesus meninggal. Itu. Dan dia bangkit. Ini setelah bangkit dia bertemu dengan murid-muridnya. Nah ini sebelum naik ke surga dia bertemu dengan murid-muridnya ini. Terus yang di Matius ayat berikutnya yang ke-18 bunyinya demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalimat alam maut tidak akan menguasainya. Ini adalah kalimat yang sakral, yang keramat, yang kudus dan suci. Jadi gereja Tuhan haruslah sakral, harus keramat, harus suci dan kudus, dan amin. Sekarang dilihat yang ayat berikutnya Pak Andre, yang ke-22. Ayat 22. Iya. Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Titik. Paralel.
dengan ayat yang saya baca tadi. Apa? Roh Kudus. Berarti setiap jemaat Tuhan itu dihembusi dengan Roh Kudus, termasuk kita-kita yang juga disebut sebagai gereja Tuhan, bait Allah Tuhan. Di dalam diri kita tinggal Roh Kudus, sehingga gereja fisik kita ini harus kudus. Jangan seperti gereja-gereja yang terjadi akibat pandemi, kelihatan faktanya sebagai kerajaan-kerajaan kecil untuk kepentingan diri sendiri. Kita jangan egois, karena kita milik Yesus dan kita kudus. Ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Dan ayat yang terakhir, yaitu yang ke-19 di sini, nanti Pak Andri angkatnya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Silakan dibaca Pak Andri. Apa yang terlepas di bumi dan Jika terlepas kalau kamu mengampuni dosa. terus, Halo? iya terus. Ya, Ya. ayat 3. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Ya, apa paralel, saudara? Yang paralel jelas di sini. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga adalah dosa. Jadi setiap murid Tuhan, setiap jemaat Tuhan itu memiliki kuasa dan otoritas Kristus. Karena kita telah memiliki Roh Kudus dalam diri kita, maka kita memiliki kuasa dan otoritas untuk mengampuni dosa orang. Dosamu diampuni, kata Tuhan Yesus, kita pun juga begitu. Kepada orang-orang yang kita injili atau orang yang bertobat, karena kita boleh mengatakan dosamu diampuni, sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara, mengapa kita harus mensakralkan gereja, mensakralkan jemaat, mulai melalui dengan mensakralkan diri kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu bahwa Engkau sendirilah melalui Roh Kudus-Mu yang menyampaikan kebenaran ini. Dan kami percaya bahwa kebenaran ini tidak akan pernah sia-sia. Kebenaran ini akan menjadi bagian dari kehidupan kami untuk selalu menguduskan diri kami sebagai rumah, sebagai gereja Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, Pak. Terima kasih buat firman-Nya pagi hari ini. Pak Joko, Tuhan memberkati, diberkati pelayanannya, diberkati kesehatannya, diberkati keluarganya. Amin. Terima kasih. Firman Tuhan mengingatkan kita buat saudara-saudara terkasih dalam Kristus, bagaimana cara kita untuk supaya jangan jatuh dalam dosa. Dan Tuhan memberikan kesempatan buat kita secara baik, karena kita tetap bersyukur, baik pun di masa pandemi seperti ini, tetapi Tuhan bisa mengalahkan iblis, supaya semua kita yang ada di rumah setia dan taat datang ke hadapan Tuhan untuk melayaninya dengan baik. Terima kasih sekali lagi buat Pak Joko atas firman-Nya, sangat diberkati di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi ibadah kita. Kita angkat satu pujian untuk doa syafaat kita di pagi hari ini. Nanti saya sendiri yang akan membawa doa syafaat. Kita angkat satu pujian.
datang dalam hadirat-Mu. Ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi, Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu panjang hari ini. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi, Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu panjang hari ini. Katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita untuk memanjatkan, memohon doa syafaat kita di pagi hari ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berkumpul sepakat untuk datang di hadapan-Mu, mengajukan permohonan doa syafaat kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami selalu bersyukur ya Tuhan. Atas peliharaan kamu ya Tuhan. Atas peliharaan Bapa di surga. Tuhan berikan kesempatan buat kami. Di pagi hari ini ya Tuhan. Sangat berarti di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Mengajarkan kami agar kami lebih setia dan taat lagi ke hadapan-Mu. Dan mengajarkan kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami ya Tuhan bisa ya Bapa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan di tengah-tengah keluarga kami. Jadikan kami ya Tuhan Yesus jadi kepala rumah tangga yang baik. Jadikan kami ya Tuhan Yesus jadi imam-imam yang baik di tengah-tengah keluarga kami. Mari kiranya Tuhan Yesus, kami yang ada di Zoom ini di pagi hari ini, Engkau berkati kami ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus, firman yang kami dengarkan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Menjadi berkat di dalam keluarga kami. Terima kasih ya Bapak, berkatilah ya Bapak. Saudara kami ya Tuhan, hamba-Mu ini ya Bapak. Bapak Joko Markus ya Tuhan. Terutama ya Tuhan, Engkau berkati dalam kesehatan. Engkau pakai lebih lagi ya Tuhan dalam pelayanannya ya Tuhan. Dan berkati juga ya Bapa, anak dan istrinya. Apapun pergumulannya ya Tuhan, Tuhan mencukupkan. Tuhan memberikan. Biar kiranya ya Tuhan,
Roh Kudus-Mu yang selalu ada di tengah-tengah keluarganya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Bapak kami yang terkasih, kami sepakat ya Tuhan. Buat bangsa dan negara, kami saat ini ya Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami simpulkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahwa pimpinan kami ya Tuhan Yesus, Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah memberkati mereka ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan segala pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan. Bukakan hati dan pikiran mereka ya Tuhan. Agar program-program untuk memajukan bangsa Indonesia bisa terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang berkata ya Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu yang berkehendak ya Bapak. Apapun yang mereka lakukan ya Tuhan Yesus. Tentang program-program ke depan ya Tuhan. Bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terjadi. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan bekerja. Tuhan Yesus, ampuni ya Tuhan pimpinan kami ya Tuhan Yesus. Bapak Presiden Joko Widodo, ampuni juga ya Tuhan Wakil Presiden kami ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan, setiap keluarga mereka Engkau berkati. Wakil Presiden Engkau berkati juga ya Tuhan. Semuanya ya Tuhan Yesus Engkau berkati ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan Yesus, para pemimpin-pemimpin di bawah ya Tuhan Yesus. Mulai dari MPR, DPR, Bupati, Gubernur, baik juga ya Tuhan Yesus, pemimpin di bawah, RT RW, kecamatan lurah ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan Yesus. Berkiranya Tuhan Yesus, berkat-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Siapapun orangnya Tuhan, Engkau ampuni mereka ya Tuhan. Ajarkan mereka ya Tuhan Yesus, supaya mereka ada timbul di dalam pemikirannya bekerja sama dengan baik. Dan bisa menimbulkan kejujuran terutama ya Tuhan. Untuk menjalankan perintah-perintah yang ada peraturan di pemerintahan Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Tuhan Yesus bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati. Dan biarlah ya Bapa sinar kemuliaan-Mu ya Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Begitu banyak ya Tuhan Yesus. Bencana, gempa. Semuanya ya Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berikanlah ya Tuhan Yesus damai sejahtera di tengah-tengah negara kami ini ya Tuhan. Terutama ya Tuhan, Engkau pulihkan perekonomian bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Bagi kami masyarakat yang kecil bisa menikmati, bisa menjalankan kehidupan kami. Supaya kami Tuhan Yesus bisa ya Bapa lebih dekat dan lebih mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Ajarkan kami ya Tuhan Yesus untuk hidup sederhana. Hidup merendahkan hati. Agar kami tidak mengandalkan duniawi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak kami yang terkasih buat para hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, baik pun di luar negeri ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang mengutus mereka ya Tuhan. Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu ya Bapak. Mari kiranya Tuhan Engkau lawat, Engkau urapi ya Tuhan Yesus. Semua para hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta, pengerja-pengerja, beri kiranya Engkaulah memberkati ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau lebih pakai lagi ya Tuhan untuk dalam pelayanan setiap hamba-hamba Tuhan ya Tuhan. Berkiranya Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Mu. Engkau jamah lidah dan mulutnya Tuhan. Supaya memberitakan firman Tuhan-Mu ya Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai firman yang benar, kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Berkiranya Tuhan Yesus Engkau berkati semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Roh Kudus begitu juga ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Saat ini ya Bapa. Gereja-gereja Tuhan sudah dipakai ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan dinyatakan 50% ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan. Bahwa kuasa Roh Kudus-Mu hadir di setiap gereja-gereja. Baik di perkotaan. Baik di perdesaan ya Tuhan. Di pelosok juga ya Tuhan Yesus. Mari kiranya Tuhan Kau berkati semua gereja-gereja. Engkau lindungi semua gereja-gereja dari orang-orang yang jahat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan yang ada di gereja-gereja di Indonesia ataupun di luar negeri ya Tuhan. Menjadi berkat bagi umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Roh Kudus. Bapak kami yang terkasih buat kami. Buat saat ini juga ya Bapak. Buat bangsa dan negara kami ataupun seluruh dunia ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan ada varian baru ya Tuhan. Yaitu pandemi 19 ya Tuhan.
Mari kiranya Tuhan Yesus berikan mujizat-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau dengarkan seluruh doa-doa yang kami panjatkan bagi orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus pulihkan ya Tuhan Yesus dunia ini ya Bapa. Agar kami Tuhan Yesus bisa ya Tuhan Yesus menjalankan kehidupan kami tidak ada rasa ketakutan ya Bapa. Bapa kami yakin dan percaya. Orang yang percaya kepada-Mu pasti lari kepada-Mu ya Tuhan. Memohon minta pertolongan. Memohon minta perlindungan. Tuhan Yesus terima kasih ya Bapa. Bagi saudara kami yang sakit karena pandemi. Bagi saudara kami yang sakit karena mengalami sakit komplikasi. Baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Engkau memberikan penyembuhan. Engkau pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi penyembuhan. Dalam nama Tuhan terjadi pemulihan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu semuanya yang akan mengerjakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan ini semua ya Bapak. Segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Roh Kudus. Itu juga ya Bapak kami yang ada di Zoom ini. Mari kiranya Tuhan Kau berkati kami ya Tuhan Yesus. Engkau berkati Ibu Lydia Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan Bapak Hari Jakaria Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan merendahkan hati. Engkau jamah lidah dan mulut kami ini ya Tuhan. Untuk mengatakan hal-hal yang baik. Untuk memberikan hal-hal yang baik. Berkiranya Tuhan yang keluar dari mulut kami ini ya Tuhan. Untuk memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni Bu Lydia. Ampuni Pak Hari. Ampuni Ibu Endang ya Tuhan. Apapun pergumulan kami ya Tuhan Yesus. Berkiranya Tuhan memberikan yang terbaik. Dan berikan jawaban yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Setiap keluarga kami ya Tuhan. Engkau berkati. Keluarga Pak Jakaria, anak dan istri Engkau berkati. Dan apapun yang mereka butuhkan ya Tuhan di sana ya Tuhan. Engkau berkati. Termasuk orang tuanya ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan kesehatannya. Engkau berkati anak dan istri. Engkau berkati ya Tuhan usaha pekerjaan. Terima kasih ya Bapak. Engkau tutup bungkus mereka ya Tuhan yang ada di Australia dengan darah dan Roh Kudus. Haleluya Bapak. Haleluya. Haleluya Roh Kudus. Bapak kami yang terkasih buat saudara kami Bu Lydia Bapak. Mari kiranya Tuhan saat ini sedang mengalami sakit ya Tuhan. Kami tidak ada bosan-bosan. Di pagi hari ini ya Bapak. Kami sepakat untuk datang di hadapan-Mu. Memohon supaya segala penyakit yang diderita oleh Bu Lydia. Ada penyembuhan. Terjadi pemulihan. Tidak ada rasa sakit. Engkau berikan ya Tuhan. Jika saudara kami ya Bapak mengalami sakit di dalam tubuhnya ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu, darah dan Roh Kudus-Mu mengalir di dalam tubuh-Mu ya Tuhan. Menghancurkan segala penyakitnya ya Bapak. Bapak kami yang terkasih, Engkau kirimkan ya Tuhan organ-organ tubuh yang baru. Engkau kirimkan darah yang baru ya Tuhan dari surga ya Tuhan. Untuk menghancurkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh saudara kami. Terima kasih ya Bapak, ampuni ya Tuhan saudara kami Bapak. Segala kebutuhannya Tuhan Engkau cukupkan. Engkau berkati anak dan suaminya ya Tuhan. Engkau yang selalu memberikan ya Tuhan hikmah manfaat di dalam kehidupan saudara kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Bapak, buat saudara kami Bu Endang juga yang ada di Bogor ya Tuhan. Bapak kami yang terkasih kami bersyukur ya Tuhan. Engkau pertemukan kami di tempat ini ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari kiranya Tuhan Engkau lebih pakai lagi ya Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Apapun ya Tuhan yang Ibu Endang butuhkan ya Tuhan. Engkau lah ya Tuhan mencukupkan ya Tuhan Yesus. Begitu juga ya Tuhan dalam kesehatannya Bapak. Engkau berkati ya Tuhan. Apapun segala penyakit yang sedang dia derita ya Tuhan. Engkau berikan ya Tuhan keajaiban di dalam kehidupannya. Engkau berikan ya Tuhan Yesus mujizat-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus berkat-Mu yang berlimpah ada di tengah-tengah keluarga Ibu Endang yang ada di Bogor. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Engkau berkati anak dan suaminya ya Bapak. Begitu juga Tuhan Yesus buat hamba-Mu sendiri, saya sendiri ya Tuhan. Mari kiranya Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Setiap pelayanan-pelayanan yang saya lakukan ya Tuhan. Itu bukan karena kehebatan saya, tetapi karena Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pemikiran-pemikiran bagaimana cara saya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mari kiranya Engkau pakai lebih lagi ya Tuhan. Ajarkan saya Tuhan selalu merendahkan hati. Ajarkan saya selalu ya Tuhan Yesus untuk saling mengampuni, mengasihi. Engkau pakai ya Tuhan lidah mulut saya Tuhan. Agar perkataan saya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus untuk hanya memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Perkataan yang baik, perkataan yang
sepantasnya dan selayaknya ya Tuhan saya keluarkan dari mulut saya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, ampuni saya Tuhan di pagi hari ini. Ampuni anak dan istri hamba ya Tuhan. Berkiranya Tuhan curahan Roh Kudus ada di tengah-tengah keluarga hamba ya Bapak. Ajarkan hamba ya Tuhan Yesus menjadi imam yang setia dan baik ya Bapak. Terutama ya Tuhan Yesus, ajarkan saya Tuhan lebih taat lagi dan setia datang di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapak. Inilah kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus buat grup kami ya Tuhan, New Life ya Tuhan. Tuhan Yesus, grup New Life milik-Mu ya Bapak. Grup New Life milik-Mu Roh Kudus. Berkiranya ya Bapak, Engkau persatukan hati dan pikiran kami. Engkau kirimkan jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Untuk kami datang bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di ibadah New Life ini ya Bapak. Bapak kami yang terkasih, begitu banyak ya Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Tapi mereka ya Tuhan mempunyai kesibukan masing-masing ya Bapak. Mari kiranya Tuhan Kau gerakkan hati dan pikiran mereka. Agar mereka ya Tuhan Yesus bisa menyempatkan waktunya datang untuk beribadah bersama kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus nama-Mu kami muliakan selalu ya Tuhan. Untuk di tengah-tengah grup kami ya Bapak. Berkati semuanya ya Tuhan, seluruh anggota grup New Life ya Bapak. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang sedang mengalami kesusahan ya Tuhan, Engkau bukakan jalan ya Tuhan. Yang sedang mengalami perekonomiannya susah ya Tuhan Yesus. Engkaulah memberikan ya Tuhan berkat-Mu yang berlimpah. Engkau berikan rezeki yang berlimpah ya Tuhan terhadap saudara-saudara kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkaulah ya Tuhan Yesus memberkati grup New Life ya Bapak. Haleluya Bapak. Haleluya ya Roh Kudus. Haleluya ya Tuhan Yesus. Ini ya Bapak kami. Pagi hari ini di 2 fajar pagi ini ya Tuhan di New Life ya Bapak. Mari kiranya ya Tuhan Engkau semakin berkati kami semuanya ya Tuhan. Engkau berikan ya Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Yesus. Ada perubahan di setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Bukan cuma mengikuti ibadah saja ya Tuhan tiap hari ya Tuhan. Firman-Mu yang kami dengarkan ya Tuhan. Tidak, mari kiranya Tuhan menjadi pelakunya dan buat kami ya Tuhan, bagi orang yang percaya kepada kami ya Tuhan. Kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong Bapak, agar kami ya Tuhan bisa jadi pelaku firman yang baik, dan bisa jadi panutan yang baik, contoh terhadap orang-orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan, agar firman-Mu ini ya Tuhan yang akan menegur setiap manusia yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau pakai lebih lagi kami ya Tuhan Yesus untuk datang di hadapan-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini ya Bapak kami di pagi hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Engkau berkati kami ya Tuhan Yesus. Lindungi kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ya Tuhan, kegiatan kami dari pagi sampai malam hari nanti ya Tuhan. Mari kiranya Tuhan, apapun yang kami kerjakan buat menjadi berhasil. Apapun yang kami lakukan ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, dari tangan-Mu ya Tuhan memberikan ke tangan kami. Agar apa yang kami kerjakan menjadi berkat bagi orang-orang yang mengenal kami, terutama di tengah-tengah keluarga kami. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.